Halo, puji Tuhan. Shalom Bapak dan Ibu Saudara, saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi dalam program Call of Faith, panggilan iman. Saya percaya setiap renungan atau rema firman Tuhan selalu baru untuk memberkati setiap hidup kita, menguatkan iman kita untuk mengikut Tuhan. Dan tema renungan singkat yang saya akan bagikan mengenai hidup berjalan di atas kemustahilan. Mungkin seringkali kita bertanya, apakah mungkin keadaan sudah buruk, keadaan sudah mengalami berbagai-bagai tekanan hidup, apakah mungkin bisa Tuhan tolong? Apakah mungkin kemustahilan itu terjadi dalam hidup saya? Jawabannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau Tuhan sudah bertindak, pintu yang tertutup pun bisa terbuka. Jadi saudara, detik kapanpun Tuhan bisa. Tetapi Dia mau melihat kesungguhan kita yang selalu bergantung atau mengandalkan Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan firman, terlebih dahulu kita mau berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami tidak ditinggalkan Tuhan. Sekalipun kondisi kami yang berat, tekanan hidup yang membuat kami gelisah, ragu, bimbang, tetapi Tuhan tidak meninggalkan kami. Yang sering meninggalkan adalah diri kami, keputusan kami yang selalu salah ya Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami, tuntun kami sesuai firman-Mu untuk kami mengalami dan kami berjalan di atas kemustahilan. Terpuji nama Tuhan, urapi hamba-Mu, biarlah Roh Kudus sendiri yang berbicara melalui mulut hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dan mereka yang mendengar firman Tuhan, pasti mengalami mujizat yang tidak terbatas, berjalan dalam kemustahilan. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai 21. Yesus berjalan di atas air. Tahukah saudara, Yesus itu adalah Allah. Dia Esa, Dia Allah yang Esa. Tetapi Dia dikenal dengan pribadi yang berbeda. Pribadi Bapa, pribadi Tuhan Yesus, dan juga pribadi Roh Kudus. Ketiganya yang Esa. Ayat 16, dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu, dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Itulah kata Tuhan Yesus, "Aku ini, jangan takut." Ayat 21, mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka ia tujui. Berjalan dalam kemustahilan, secara logika, secara manusiawi, itu tidak mungkin. Itu sungguh mustahil. Tetapi kalau Tuhan sudah bertindak, yang kita kenal Yesus Kristus adalah Tuhan, Dia tidak sekedar manusia biasa, tetapi kesempurnaannya, keesaannya, keilahiannya tentu tetap dalam diri Yesus. Dan dalam konteks atau cerita yang kita baru baca, itu di mana murid-muridnya ketika mereka melayani, kalau kita baca di pasal sebelumnya, memberi makan 5.000 orang. Tentu mereka juga setia, sungguh-sungguh bangga mengikut Tuhan Yesus, dipercaya untuk melayani Tuhan.
dan mereka berjalan bersama Sang Mesias, yaitu Allah sendiri dalam rupa manusia. Tentu ada suatu kebanggaan yang tidak ternilai. Namun suatu kali ketika mereka mulai masuk ke perahu dan mendayung, sedangkan Yesus yang mereka tinggal sejenak atau sebentar, lalu mereka pergi dan mereka mendayung perahu tersebut. Mereka juga menunggu Tuhan Yesus. Tetapi pada saat itu tiba-tiba lautnya bergelora. Lautnya mulai bergelombang besar dan perahu mereka mulai ditimpa dengan gelombang, dengan angin kencang, sehingga mereka mulai mendayung. Ingat, pada saat itu tidak ada alat mesin yang canggih. Mereka memakai kayu atau dengan alat seadanya. Tiba-tiba juga Yesus berjalan di atas air, sehingga merasa bahwa yang di depan mereka itu adalah hantu. Mereka ketakutan. Tetapi Tuhan berkata, "Jangan takut. Aku ini. Jangan takut." Bapak Ibu Saudara, renungan firman Rema yang kita baru baca, di mana seringkali kondisi kita seperti murid-murid Tuhan Yesus yang tadinya bangga, senang, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan 100%. Tapi tiba-tiba ada goncangan dalam kehidupan kita. Dari segi ekonomi, dalam keluarga, dalam pekerjaan, usaha, kesehatan fisik. Mulai itu menekan kehidupan kita. Bahkan hal-hal yang tidak terduga, yang menyakitkan, yang menjengkelkan, yang serba segalanya sulit, itu tiba-tiba menimpa kita seperti angin kencang, gelombang laut, dan kita mulai tidak mempercayai lagi Tuhan atau kuasa Tuhan. Tetapi ingat, Yesus datang berjalan di atas air, berjalan dalam ketidakmustahilan. Dan Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut." Tentu murid-muridnya merasa ketakutan yang besar, kegelisahan, kepanikan, ragu, khawatir akan segalanya. Tetapi Tuhan bilang, "Aku ini, jangan takut." Bapak Ibu Saudara, mari kita percayai Tuhan sekalipun kita sedang dalam kondisi yang tidak enak, kondisi yang berat. Kita mau percaya, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus selalu. Karena Tuhan itu bukan sekedar manusia biasa. Kita tidak menjadikan Dia adalah Tuhan, manusia adalah Tuhan. Tetapi Dia adalah Tuhan yang dari awalnya, dari asalnya. Sebelum ada diciptakan segalanya, Dia sudah ada. Dia sudah ada dalam kekekalan. Bahkan Dia ciptakan bumi ini dan Dia menjadi serupa dengan manusia. Dia sudah ada sejak zaman purbakala. Dia adalah Tuhan. Sehingga kita tidak menjadikan manusia Tuhan, tapi Dia adalah Tuhan. Percayalah saudara. Segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, yang tidak mustahil bagi manusia, Tuhan sanggup lakukan. Apa yang harus kita persiapkan dalam hidup kita? Yang kesatu adalah kita mau belajar bergantung dan mempercayai Dia, kondisi berat sekalipun. Mari saudara, tetaplah bergantung. Bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita bukan berarti Dia tinggalkan kita, bukan berarti Dia murka kepada kita, tetapi Dia sedang membentuk kita menjadi sesuatu yang bernilai ilahi, supaya kita bermegah di dalam Tuhan. Percayalah waktunya, percayalah bahwa Dia sanggup. Di kondisi kita yang berat sekalipun, Dia sanggup buka jalan.
bagian kita lakukan. Bergantunglah sepenuhnya selalu kepada Tuhan. Yang kedua, izinkanlah waktu Tuhan tiba dan kehendaknya terjadi. Izinkan waktu Tuhan. Kita rindu Tuhan pulihkan, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan penyakit kita. Tuhan bantu kami. Tetapi kalau itu belum terjadi, biarkan kehendak Tuhan. Percayalah kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik sekalipun kita belum melihat jawabannya. Percaya waktunya, percayai kehendaknya. Jangan kita paksa selalu Tuhan, tetapi Dia tahu kehendaknya yang terbaik. Bagian kita adalah izinkan waktu Tuhan untuk Dia berkarya dalam hidup saudara dan saya. Di segala kondisi yang berat dalam hidup saudara. Yang ketiga, setialah mengikut Dia dan sediakanlah yang terbaik bagi Dia. Setialah saudara, sekalipun kau di tengah-tengah goncangan. Karena di ayat 21, mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka ia tujui. Yesus diundang untuk masuk ke dalam perahu. Saat ini, undanglah selalu Yesus. Artinya apa? Dahulukanlah Tuhan sebelum melakukan apapun. Dahulukan Tuhan. Kita harus menyadari kalau tanpa Tuhan kita tidak mampu, tidak bisa, tidak kuat. Dan kalau itu yang terbaik yang datang kepada kita, mari saksikan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, saudara disayang Tuhan. Jadi saudara undang Tuhan selalu di setiap musim kehidupan kita. Itu saja yang saya bagikan. Mari kita alami, kita lakukan dari pembacaan firman Tuhan. Dan kita harus alami bahwa dalam Tuhan kita berjalan di atas kemustahilan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya.